kita itu nggak bisa kontrol outside gitu ya. Sebenarnya nggak bisa kontrol outside. Segala sesuatu itu yang di luar diri kita kan nggak bisa kontrol, Pak. Contoh, perkataan orang, perbuatan orang, ekonomi, tiba-tiba pandemi, udah kontrak pekerjaan, tiba-tiba Bu nggak jadi ya Bu karena semua budget itu untuk COVID. Emang kita mau marah? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di K2FM di Lensa Edukasi. Teman-teman sekalian, hari ini saya bersama dengan Kak Irma. Apa kabar Kak Irma? Salam sehat selalu. Udah lama kita nggak ketemu ya. Jadi manggilnya Bang Kiki nih. Bang Kiki sekarang. Kak Irma, terima kasih udah mau menerima undangan kami. Kami dari K2FM ingin ngobrol sama Kak Irma, kan kebetulan kita memiliki program namanya Lensa Edukasi. Kak Irma bisa nggak sih cerita sedikit apa sih makna dari edukasi menurut Kak Irma? Saya cerita background saya dulu ya. Saya itu berasal dari kota kecil di Lumajang gitu ya. Jadi saya mengawali karir saya pun itu lulus SMA aja Bang Kiki gitu kan. Jadi kemudian saya sempat kuliah 1 tahun di Surabaya, kemudian mama saya pengen saya jadi pramugari, jadi saya backgroundnya pramugari gitu ya. Kemudian saya ke Jakarta jadi pramugari, tapi karena dalam batin saya itu masih ada kepengenan kuliah, sekolah, saya senang gitu belajar, jadi cocok banget kalau kita ngomongin mengenai edukasi karena pengetahuan itu membawa kita kepada sesuatu pemahaman, kebijaksanaan, kemudian lebih kepada ketika kita menghadapi suatu masalah itu lebih terstruktur, lebih juga nggak banyak point of view lah kalau kita mempunyai tambahan knowledge gitu ya atau pengetahuan. Jadi saya ketika mengawali karir saya di Jakarta sebagai pramugari, itu saya sempat ikut UT. Jadi saya terbang tuh bawa buku hijau itu, bawa buku hijau itu kan, terbang kemana-mana saya bawa. Tapi kayaknya nggak efektif banget gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk tahun 99 turun ke darat, ceritanya turun ke darat karena saya kepengen banget kuliah lagi gitu Bang Kiki ya. Jadi udah terbang kemana-mana ke luar negeri. Tapi satu hal, saya tuh masih pengen kuliah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana bilang, oh saya udah ketuaan, saya udah married, udah itu alasan aja gitu. Karena saya memulai kuliah itu setelah anak saya 2 Bang Kiki. Itu sudah terbang di mana-mana atau udah sudah terbang? Saya terbang 9 tahun. Terus karena kepengen terus kuliah, karena UT buat saya waktu itu nggak cocok kan, banyak mungkin orang yang cocok, tapi buat saya nggak cocok. Jadi akhirnya saya turun ke darat. Waktu itu saya diminta untuk jadi sekretaris dan bos saya itu orang Jerman. Pada saat itu bahasa Inggris pun sepatah-patah gitu ya, terpatah-patah. Pokoknya little icon lah. Ya, pokoknya terus biasa beberapa pekerjaannya itu karena cuman melayani mau makan apa, minum apa dan jadi administrasi kan nggak pernah. Apalagi buka laptop. Dulu nggak ada laptop belum ada, masih PC yang gede gitu. Pakai yang tabung ya. Iya, kayak gitu ya. Jadi waktu itu tapi yang membuat saya semangat itu adalah saya mau belajar gitu. Kemauan keras itu mau belajar itu kuat. Jadi waktu itu orang Jerman. Ya, dia bilang, terus saya terus terang, saya nggak punya experience sama sekali, tetapi saya mau belajar, saya gitu. Saya akan belajar dengan cepat. Waktu pertama kali belajar itu komputer, itu saya dikirim ke Pusiklat Garuda hanya belajar komputer Bang Kiki gitu loh. Tapi itu dari mulai turun 9 tahun ke darat, terus kemudian menjadi sekretaris dari pihak bos yang Jerman. Itu dapat berapa lama sehingga bisa
bisa mengikuti ritmenya pimpinan itu diklat itu tadi? Learning by doing, saya tetap aja Cip. Yang penting pertama gini ya, menurut saya ada 3 hal, skill, knowledge, attitude. Kalau skill, knowledge, attitude. Skill itu kan keterampilan. Keterampilan. Jadi misalnya waktu itu saya nggak punya keterampilan sebagai sekretaris. Knowledge pun pengetahuannya saya nggak punya, tetapi ini kan bisa dipelajari. Yang penting itu attitude-nya gitu. Attitude-nya itu adalah sikap kita. Mau belajar, mau di feedback, kemudian tetap learning attitude itu loh tadi ya. Jadi saya setiap sambil ya nggak bisa lah langsung bisa ngetik. Iya, betul. Mungkin di Pusdiklat cuma berapa hari. Jadi pada saat ngetik ada orang lewat nggak bisa bikin underline. Mas tolong dong mas. Jadi saya nggak ada malu untuk bertanya. Gitu. Akhirnya di diklat lulus. Iya, tetap akhirnya kan saya jadi sekretaris sambil jalan. Sampai berapa lama itu? Saya menjadi sekretaris di Lufthansa Consulting itu mungkin hampir setahun kali. Hampir setahun. Nah, kan dari mulai terbang nih ya, kan berawal dari Lumajang, kemudian sampai ke Jakarta lah, ibaratnya kita perantauan, kemudian sampai kita masuk ke salah satu penerbangan, kemudian menjadi pramugari. Nah, cita-cita orang tua itu tercapai. Ya. Kan begitu kan, untuk menjadi pramugari itu kan tercapai. Nah, kan gini. Saya kan ngeliatin waktu pada saat kita ketemu awal-awal ya mungkin di belakangan 4-5 tahun yang lalu, saya kan ngeliat tuh lebih banyak mengedukasi, mendidik. Betul. Nah, apakah ada nggak perbedaan pada saat menjadi seorang pramugari sehingga terjun sampai ke posisi menjadi pendidik itu gimana jadi ceritanya? Sebetulnya kan jadi pramugari atau jadi pendidik itu sama-sama aja. Benang merahnya itu satu, itu kan gitu. Melayani. Dari mulai jadi pramugari memang juga sudah mendidik juga ya sebenarnya. Ya sebetulnya kan kita apapun profesi kita itu kan melayani. Profesi guru, profesi Bang Kiki juga kan ini melayani orang lain untuk supaya mendapatkan sesuatu kayak gitu ya. Jadi memang waktu itu setelah lulus S1 kemudian saya gini lagi, saya orangnya tuh seneng seeking, mencari gitu. Karena segala sesuatu informasi ada, tapi kalau kita tidak mencari dia nggak akan ketemu kan gitu ya. Jadi waktu udah selesai S1, kemudian saya ke HRD gitu. Kira-kira ada lowongan apa lagi ya gitu. Karena saya pengen kemudian ada lowongan saya masukin lamaran lagi, tapi tetap di Garuda, tetapi posisi yang agak lebih tinggi lagi gitu ya. Akhirnya menjadi di corporate communication, di PR gitu kan. Nah, waktu itu sempat saya kan nggak punya knowledge-nya ya, nggak punya body of knowledge-nya. Akhirnya saya kuliah lagi S2 gitu, ngambil corporate and financial PR karena waktu itu Garuda akan IPO gitu ya. Seperti itu ininya. Kalau dibilang kalau misalnya kita nggak punya duit gimana? Kan itu kan pertanyaannya ya. Nggak punya duit, nggak punya waktu gitu kan. Intinya gini, mau dulu, niat dulu. Dan yang penting itu mengapa kamu mau gitu. Mengapa mau sekolah, mengapa mau hidup lebih baik gitu. Kalau kita ngomongin caranya, how-nya nggak ketemu Bang Gigi, akan kembali ke otak kiri. Jadi logika, lah kalau gajiku segini, gua nggak dapatkan ini nggak punya waktu. Jadi semua hitung-hitungan. Nah, saya banyak ketemu ya. Saya juga kita kan sama-sama entrepreneur. Saya juga background juga kalau kita ke belakang pasti banyak nih. Tapi banyak sekarang ini anak-anak mau instan. Itu gimana sih? Semua ada prosesnya. Nah ini tapi mereka juga semua kadang-kadang mau instan. Apa yang bisa kita edukasi sama mereka agar mereka tidak bisa instan? Semua ada prosesnya, nggak ada sesuatu yang instan gitu. Yang penting ketika sebetulnya bisa di leverage-nya apa? Ketika kita benar-benar fokus apa yang memang kita inginkan, itu luar biasa sih. Dari instan tersebut itu mereka kan maunya harus proses. Dan ini ada juga lagi namanya tingkat pemikiran atau karakter nilai rata-rata. Kembali lagi ke attitude tadi, bagaimana caranya biar supaya kita bisa mengedukasi anak-anak kita atau adik-adik kita di luar sana dan orang banyak bisa melihat ini. Kak Irma bisa nggak sih melihatnya sekarang ini kan nilai rata-rata itu bukan lagi di pikiran atau di ilmu,
Ini akhlak juga penting. Oh sangat gitu sangat. Kak Irma banyak ngajar di salah satu perusahaan BUMN lah, kemudian swasta, kemudian open gitu kan. Pasti mengajari itu 3 itu tadi. Ya, skill, knowledge, kan, attitude. Skill kan attitude. Attitude ini kan ada skill, kalau nggak punya attitude kan juga nggak. Betul. Nah, bagaimana sih membangun karakter itu biar supaya mereka itu tidak instan satu, kemudian mereka memiliki akhlak jangan rata-rata. Jangan rata-rata. Apa peran yang mesti harus kita lakukan? Gini, buat saya karena beberapa ketemu dengan banyak orang ya, jadi sebetulnya banyak yang dia punya skill knowledge bagus, tapi kalau attitude-nya nggak bagus, dia juga nggak akan bisa perform gitu ya. Contoh, dia bagus dalam satu bidang, tapi suka telatan gitu ya, tidak respect kepada orang yang lebih tua atau banyak yang seperti ya di-ignore ya, hal-hal itu diabaikan gitu, tata krama itu kan sekarang itu yang menjadi friksi itu antara milenial dan kolonial ya, kolonial itu biasanya adalah masalah komunikasi, masalah tata krama, itu sih. Berarti peran orang tua penting sebenarnya. Zaman milenial sekarang itu untuk mengambil ke akhlak itu peran orang tua penting. Gak hanya orang tua ya, sebetulnya lingkungan itu. Peran orang tua pertama, lingkungan iya juga. Iya. Kan banyak lembaga-lembaga yang bisa untuk merubah karakter kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Itu kan lebih bisa diikuti. Sebetulnya yang paling mendasar adalah dia mengetahui dirinya. Sebetulnya kalau dia tidak, seseorang itu kalau tidak menghargai dirinya gitu, siapa dirinya sebetulnya gitu, maka dia pada saat mau achieve dream dia itu banyak banget ininya gitu, distraksi, banyak banget dia gangguannya karena dia nggak jelas gitu. Yang nomor satu adalah dia punya goals, dia punya purpose gitu ya. Contoh misalnya waktu itu, saya turun ke darat, saya mau sekolah lagi, nah itu saya clear banget gitu ya. Contoh ketika saya mau S2 ya, S2 biayanya misalnya taruhlah 40 juta atau 50 juta. Duitnya nggak ada, misalnya kayak gitu. Tetapi ketika kita fokus, mengapa saya harus sekolah gitu? Mengapa saya perlu untuk sekolah itu? Kalau kuat why-nya, maka caranya ketemu, Bang. Coba deh, pernah nggak sih misalnya punya impian sesuatu, tiba-tiba ketika kita fokus, ada aja punya temen ini, terus dapat rezeki ini lah. Itu saya alamin, sangat saya alamin. Ya, kebanyakan itu memakai otak kiri. Contoh begini, saya kan baru married, nggak ada waktu. Ntar punya anak bayi, masih bayi, nggak ada waktu yang pas gitu loh. Nanti apalagi orang Indonesia, nanti punya cucu ngomong ya kan, ngawinin segala macam, nggak ada waktu yang tepat gitu. Jadi sebetulnya adalah dia itu betul-betul Anda purpose-nya, cita-citanya, goals-nya apa itu dulu gitu ya. Ya. Itu yang penting. Jadi goals-nya Anda itu adalah cita-cita Anda mau apa? Mau apa dan mengapa? Itu perlu kuat gitu. Mengapa? Ada yang bilang, aku mau menjadi ada teman yang misalnya mau sekolah di luar negeri, gitu kan? Itu kan mengapa? Tiba-tiba nanti kalau kayak gitu arti dia akan punya energi yang tinggi sekali gitu. Jadi ketika jelas, clear tujuannya, biasanya ada aja, itu namanya synchronicity. Jadi itu synchronicity. Ya, kalau bahasa ininya alam semesta mendukung. Ya, tiba-tiba tek seperti itu. Nah, kalau kembali lagi ke belakang, Kak Irma sudah berapa lama Kak Irma bisa menggeluti dalam dunia pendidikan, bisa mengedukasi orang banyak sehingga tertarik di dalam hal-hal seperti ini? Pertama kan gini, orang sekarang maunya nggak mau capek, mendidik. Atau kita memberikan edukasi, atau kita membangun semua karisma seseorang itu kan nggak gampang menjadi seorang mentor. Itu mulai kapan dan kenapa mau ke situ? Saya itu mulai tertarik di dunia pendidikan itu tahun 2014. Ketika, gini, flashback dulu. 2008 saya resign dari Garuda Indonesia. Jadi waktu itu Bang Kiki, saya nulis semua cita-cita saya gitu. Ya ini satu hal. Dibikin satu agenda, diary lah, tulis gitu ya. Misalnya keluar dari Garuda Indonesia. Mau jadi ini. Sebelum usia 40 tahun, misalnya mempunyai perusahaan sendiri, macam-macam gitu ya. Saya tulis sendiri gitu. Dan itu terjadi 2008 saya kemudian ada tawaran untuk
golden shake hand. Iya, Jadi ada mengundurkan diri kan, Oke. akhirnya saya mengundurkan diri, dapat pesangon segala macam lah. Dari situ saya juga udah mulai ikut di waktu itu pertamanya nggak langsung ke situ, tapi di multi level marketing. Nah di situ saya bertumbuh, di situ leadership saya bertumbuh di situ. Jadi entrepreneur beneran ini ya? Jadi waktu itu memang di situ saya ditempa, ketemu orang, kemudian ditolak, belajar lagi, karena sebetulnya pertumbuhan bisnis atau pertumbuhan pertumbuhan bisnis atau kehidupan seseorang itu selaras dengan pertumbuhan kepribadian gitu. Sehingga pada saat masuk ke situ tadi dan akhirnya ditempah di posisi itu, sampailah mulai sekarang ini. Iya, makanya lebih siap gitu. Jadi Bang lebih Kiki. kuat. Betul. Jadi gini loh, di Indonesia itu kebanyakan dari dulu orang tua selalu kan ngomong gini, oke, harus nomor 1, juara 1. Ya kan, anak kita, wah pokoknya juara ranking gitu kan. Wah bangga banget anak saya akselerasi dan lain-lain. Tapi tidak diajari untuk siap kalah. Sehingga banyak anak-anak yang stres. Jadi gini, untuk orang tua semuanya dan para teman-teman yang umur milenial sekarang itu tidak ada waktu kata terlambat untuk kita melakukan yang namanya kegiatan pendidikan. Dan seumuran 40 tahun ke atas sampai dengan 50 pun itu juga tidak ada yang waktu terlambat untuk melakukan pendidikan. Dari mulai pramugari menjadi mentor. Ini yang agak prinsipal buat saya. Pernah nggak sih sebagai seorang mentor begitu kuatnya buat Bu Irma turun drop sendiri sehingga nggak ada ruang lingkup yang bisa membangun dari pendidikannya Ibu? Oh ya pasti. Gimana cara ngatasin strateginya untuk bertahan tentang hal seperti itu? Kan Ibu kan seorang mentor. Biasanya tidak, saya maksudnya kembali lagi, bahwasanya seorang mentor itu juga manusia. Manusia lah ya. Kan gitu. Maksudnya kan kalau kita membuat kan berapi-api. Kita mengajarkan mereka untuk tidak gagal dalam mengarungi bahtera hidup. Jadi sementara kan di feedback kita, pernah nggak sih Ibu mau turun biar supaya mengedukasi mereka bahwasannya jangan lupa kalau nggak semuanya kita ini semua ini jadi superhero. Karena kalau kita jadi superhero pun pasti tetap akan kalah dengan hal yang akan kita lakukan. Bisa berbagi nggak sih bagaimana cara melakukan strategi? Pernah saya juga dalam posisi yang ya ibaratnya di rock bottom gitu ya, di bawah gitu ya. Jadi seperti waduh ini sudah, kemudian dia agak sedikit kehilangan kepercayaan diri ya. Pernah begitu ya. Wah, saya udah mencapai titik seperti ini, kenapa saya bisa drop gitu ya. Tetapi kembali lagi, ini adalah perjalanan. Yang penting kita bilang bahwa ini adalah perjalanan. Perjalanan, orang itu bisa salah, mungkin juga pernah kita juga membuat orang sakit hati dan lain. Kalau kita berbicara mengenai hukum tabur tuai dan lain-lain, pastilah Pak, itu ada sesuatu yang memang kita udah jalan baik-baik, tiba-tiba bisa kesenggol. Kita udah semua mobil kita beresin, rapiin, tiba-tiba ditabrak atau itu semua hal-hal yang di luar ini ya, di luar kendali. Yang penting itu kita itu nggak bisa kontrol outside gitu ya. Sebenarnya nggak bisa kontrol outside. Segala sesuatu itu yang di luar diri kita kan nggak bisa kontrol Pak. Contoh, perkataan orang, perbuatan orang, ekonomi. Tiba-tiba pandemi, udah kontrak pekerjaan, tiba-tiba Bu nggak jadi ya Bu karena semua budget itu untuk COVID. Emang kita mau marah? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi segala sesuatu ini kan di luar diri kita. Namanya stimulus kan Pak, semua datang. Intinya adalah bagaimana respon kita gitu. Kita kan bisa respon ngamuk, bisa respon kecewa. Kita itu yang penting itu bagaimana kita memilih respon. Jadi mengatasinya dalam kondisi gitu adalah memaintain diri. Ya itu tetap karena apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita yang bertanggung jawab Pak. Gitu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang bertanggung jawab. Kita yang dan kita harus juga yang mengembalikan. Iya, kita yang bertanggung jawab dan kita yang benerin gitu loh. Yang kita benerin dan biar supaya itu kembali lagi normal. Gitu kan, itu dari pikiran, dari perkataan, dari perbuatan. Itu kan menghasilkan sesuatu. Ya, dropping orang itu kan bukan hanya karena ekonomi loh. Banyak hal. Kan gitu loh. Itu yang saya katakan tadi, Bu pernah di atas posisi. Karena kan saya lihat grafiknya kan naik tuh. Suatu saat dia begitu turun drop, strategi itu yang kita perlu belajar agar semua orang tahu gini.
kita baru punya rumah, baru nikah punya anak 2. Contoh orang kan seperti itu. Takut dia mengalami kegagalan. Kegagalannya itu apa? Santi bisnis lah kecil-kecilan. Setelah bisnis kecil-kecilan, dia takut dropping. Nah, itu lagi. Tetapi begitu dia jalankan, dia naik, tiba-tiba dia dropping, dia nggak punya persiapan. Ini loh yang makanya saya katakan, Bu Irma, sebagai sesuatu hal yang gini, teman-teman ya, saya nggak perlu bertanya kepada orang lain jauh-jauh gitu loh. Bu Irma ini adalah salah satu mentor buat saya, dan kita bisa mengedukasi. Karena pada saat saya dulu pernah jatuh, saya juga pernah ngobrol ke beliau di 5 tahun yang lalu, sehingga hari ini memang benar-benar menjadi satu edukasi. Inilah strategi beliau untuk bagaimana cara mengatasi adalah kontrol diri. Kita yang memulai, berarti kita juga yang harus mengakhiri dan bertanggung jawab. Iya, nggak bisa lagi tangannya itu gitu gara-gara presiden, gara-gara ekonomi, gara-gara ini hidup gua jadi gini gitu. Waktu punya uang dulu kemana aja? Gitu jadi seperti itu. Makanya saya punya buku I'm Responsible kan judulnya. Jadi saya adalah sebab terjadinya akibat gitu, Pak. Sebab dan akibat. Ya, saya udah pernah punya bukunya itu satu. Ya, gitu. Itu. Jadi ketika akhirnya balik lagi, nomor 1 kan seperti itu. 1 adalah respon, tergantung respon kita. Contoh misalnya Pak, anak kita mau ujian, contoh. Pas kita nggak punya duit. Ya, ini kan stimulus tiba-tiba, Pak mau ujian, butuh duit seperti ini gitu kan. Lah, di sini kan ada beberapa pilihan kan, contoh misalnya ke anak kita. Udah Bapak nggak punya duit, nggak usah sekolah lagi. 1, yang Pak. Itu sangat murni sekali. Terus kedua, pinjam teman. Misalnya Bang Kiki pinjam duitnya dong, anak gua mau ujian. Oke. Habis itu apalagi ya? Misalnya kita, ini ada yang bisa gua ambil nih. Contohnya dengan hal yang negatif ya, misalnya ya, apalah berbuat sesuatu yang shortcut gitu supaya kita dapat duit cepat ya kan gitu. Atau keempat, kita mendatangi kampusnya atau sekolahnya, datengin kepala sekolah, Bu atau Pak. Nih, saya bertanggung jawab sebagai orang tuanya. Sekarang saya nggak punya uang, tapi saya siap untuk tanda tangan, komitmen. Tetapi tolong anak saya diberikan kesempatan untuk ujian. Berarti Pak, peristiwanya satu kan Pak, anak kita mau ujian. Ya. Tetap larinya ke situ. Ya kan, ini semua ya. Ini contoh hal. Tapi kan kita punya 4 pilihan Pak responnya. Mau ngomong anak kita ngomong, udah nggak usah sekolah, berhenti aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu kan. Pinjem masih oke. Ya. Kalau sudah nggak ada yang minjemin kan kita masa mau nyolong? Ya nggak sih? Datanglah kepala sekolah, tanda tangan komitmen, ya nggak Pak? Betul. Jadi saya pernah mengalami itu dan itu terjadi. Lah, artinya kan balik lagi kepada kita. Karena saya tidak mau meminjam. Dan saya tidak mau bermohon kepada yang lain. Karena saya udah tahu pasti kuncinya. Sebagai orang tua, saya harus datang ke kepala sekolah. Dan ternyata itu lebih efektif dan lebih terhormat. Kepala sekolah mengatakan, saya mendoakan semoganya ayah Via bisa kembali pulih lagi. Gitu. Dan itu goals-nya sebenarnya. Gitu. Misalnya, lagi pandemi. Cicilan berhenti. Gitu. Datengin banknya, jangan lari. Betul. Dan itu saya lakukan. Gitu, betul. Pak. Kita masih punya cicilan mobil. Kita datengin. Dan mereka malah ngasih formnya. Dan mereka turuni seturun-turunnya sampai pandemi ini berjalan. Dan itu yang membuat kita jadi tenang. Itu dia, makanya nomor 1 kita itu bertanggung jawab. Jadi gini Pak, kalau ada guru saya mengajarkan mengenai cara kerja otak kita. Manusia itu kan ada namanya, yang pertama itu reptilian brain, jadi otak reptil. Ciri-cirinya itu gini Pak, fight gitu, ya freeze, atau flight gitu gini. Kalau udah punya peristiwa, udahlah, Papa nggak punya duit, udah pergi gitu ya. Nah, berarti kita sedang jadi reptil Pak kalau kayak gitu Pak. Itu jadi sedang jadi reptil. Sudah, Papa nggak punya duit gitu, atau ayah nggak punya uang. Saya pernah nggak melakukan hal seperti itu? Gitu. Kayaknya iya. Gitu. Maksudnya menghindar dari tanggung jawab gitu loh Pak. Gitu. Contoh misalnya kita punya pekerjaan jadi customer service atau apa gitu. Ada yang marah-marah terus dia tinggal lari gitu ya, misalnya gitu ya, ditinggal mejanya, itu berarti kita sedang bertindak sebagai reptil ya, reptilian brain namanya. Jadi itu berhubungan dengan insting. Tapi Tuhan kan kasih manusia itu memang dikasih itu untuk masing-masing kan ada fungsinya. Kedua adalah mammalian brain atau otak mamalia. Jadi kalau kita punya masalah, nangis aja. Atau baper aja, curhat aja kan ada ya. Itu mamalia.
Itu mammalian brain. Jadi ini gimana? Mewek aja laki gue gini nih. Semakin kita cerita kepada orang, semakin kita baper, energinya nggak enak, malah semakin membesar. Karena segala sesuatu yang kita fokuskan itu semakin membesar, Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kesedihan terus, laki gue pokoknya gitu aja. Karena saya juga pernah ya, ini kan pengalaman ya. Jadi oh berarti gue sedang jadi mamalia. Mamalia itu berhubungan dengan feeling. Nah, karena kita manusia itu dikasih namanya neokortek, jadi otak. Neokortek, human brain. Ya, jadi di sini ya frontal cortex lah. Ini hubungannya dengan apa? Dengan thinking, creating, gitu. Jadi kalau lu manusia gitu, belajarlah jadi manusia, gunakanlah neokortek ketika kita punya masalah gitu. Jangan lu jadi mamalia atau jadi reptil gitu. Jadi lah kita itu semua sudah dikasih gitu, Dan itu ada ya? Ada. Makanya berarti karunia Allah itu memang benar-benar ada. Betul. Jadi saya mau sharing bahwa sebetulnya ini saya sedang banyak sharing mengenai saya berharga, Pak, gitu. Jadi ketika terpuruk pun, apalagi saya balik lagi, saya berharga kok. Ini hanya sementara kok, gitu loh. Ini sementara. Pada saat terpuruk, saya adalah berharga. Saya berharga. Dan ini hanya sementara. Ini sementara. Dan nextnya, apa yang akan kita lakukan? Ini kan sesuai dengan energi pikiran ya. Energi itu mengikuti pikiran. Kalau kita pikirannya positif, ya energi akan positif, Pak. Lah kalau misalnya pada saat terpuruk misalnya, terus kita semakin terpuruk, manjat dinding kita stres. Sudah berapa banyak yang ditempah ke murid-murid lain dalam sejarah sampai sekarang? 1.000 orang? Lebih ya. Hah? Lebih. 2.000? Lebih ya. Lebih ya. Karena udah kurun waktu ya. Iya. Seperti itu. Bu, satu kata buat kita semua. Apa sih arti ilmu buat Ibu? Ilmu itu membuat kita, realitas kita semakin meluas, Pak. Jadi kebijaksanaan kita juga akan meluas. Banyak point of view, nggak carpe diem gitu. Karena kebenaran itu masing-masing orang itu kan punya kebenarannya masing-masing. Misalnya nih dulu misalnya saya baca buku ini kok nggak ngerti ya. Tetapi ketika saya semakin belajar, ketika baca buku, oh begitu ya. Jadi saya lebih bisa menerima perbedaan, lebih bisa menerima pendapat orang lain, sehingga nggak lagi terkotak-kotak dalam kebenaran kita sendiri. Berarti ilmu itu universal. Iya. Dan sepakat itu ya. Sepakat. Semakin besar dan semakin kita bisa memberikan. Semakin orang ilmunya meningkat, realitasnya meluas, banyak sekali sudut pandangnya banyak gitu, sehingga dia pun menjadi bijaksana, sehingga ketika melihat segala sesuatu itu bisa mengambil keputusan secara punya jeda gitu loh. Berarti berilmu itu harus bertanggung jawab. Ya iya memang kita jadi manusia itu kan bertanggung jawab. Gini ya, satu hal gitu yang memang saya share ke teman-teman itu bahwa itu kita semua tuh berharga. Kenapa berharga? Tahu nggak kenapa berharga? Karena kita itu adalah percikan cahayanya Tuhan gitu. Percikan cahaya Tuhan. Karena dalam diri kita tuh ada God spot. Karena setiap manusia itu adalah khalifah. Ya gitu kan, pemimpin. Yang dipimpin apa, Mbak? Ya, tubuh, pikiran, dan ada soul kita masing-masing ya. Badan dikasih makan. Pikiran kita juga dikasih makan lah. Roh kita juga kalau nggak dikasih. Nah, ini sih Pak. Jadi sebetulnya fondasinya ini sih, body, mind, spirit ya. Itu yang kita itu berharga. Satu, kita perlu punya namanya self esteem. Apa sih self esteem? Harga diri gitu loh Pak. Jadi walaupun kita dari kampung, walaupun nggak punya pendidikan, walaupun sekarang masih nggak punya duit, itu tidak membuat harga diri kita itu terguncang gitu Pak. Mau ngontrak, mau ngekos, kemudian mau tinggal di orang tua pun, atau mau di tempat keluarga pun, semuanya itu harus memiliki kepercayaan diri. Berharga, diciptakan sangat sempurna oleh Tuhan. Di dalam titik diri kita itu ada. Tinggal kita yang mengendalikan dan kita yang mengontrol dari itu. Bu Irma, thank you ya. Aku kalau cerita pendidikan ini udah pasti nggak akan cukup habis waktunya. Tapi next kita akan bikinkan part kedua. Jadi gini, teman-teman, terima kasih. Saya ngobrol dengan Kak Irma, kalau soal tentang pendidikan sudah nggak ada tandingannya bagi saya. Kenapa? Beliau tuh banyak memberikan mentor ke kita. Tapi nanti kita akan ketemu lagi dengan edukasi yang lainnya dengan Kak Irma. Kak Irma,
terima kasih. Aku udah dikasih wejangan. Enggak wejangan dan lah, kita itu semua kita sharing bisa aja. sharing. Nanti kita akan ketemu lagi di lensa berikutnya. Semoga Kak Irma tetap terus sehat dan tetap terus bisa mengedukasi adik-adik kita yang lainnya. Jadi kata Kak Irma, satu kata, ilmu itu adalah universal dan bisa berbagi untuk kita semua selama kita mau mengontrol dan kita mau menghargai diri kita sendiri. Terima kasih. Kita akan ketemu kembali nanti dengan edukasi yang lain. Tetap terus di channelnya K2FM. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan tetaplah terus berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman tahu nggak bahwa kalian semua itu sangat berharga loh? Menyadari nggak sih bahwa ketika lahir ke dunia, kita itu pemenang dari sekian sel sperma dan kemudian bertemu sel telur. Hanya kita loh yang lahir. Artinya apa? Wah, luar biasa. Mengalahkan berapa juta dan kita yang survive. Artinya dari lahir pun defaultnya kita itu pemenang. Jadi nomor satu, Anda self love. Mencintai diri Anda sendiri karena Anda berharga. Kenapa berharga? Karena kita diciptakan berbeda dari makhluk yang lain. Kita diberikan tubuh, diberikan pikiran, dan juga diberikan soul, diberikan jiwa. Dan kita harus beri makan tiga-tiganya. Makan yang sehat untuk badan kita. Pikiran juga. Pikiran perlu yang positif. Karena apa? Energi itu mengikuti pikiran. Ketika pikiran Anda fokus kepada hal-hal yang positif, maka yang positif akan datang. Teman-teman yang positif akan datang, lingkungan yang positif akan datang. Jadi itu tergantung kita mau kemana. Dan kalau kita percaya kepada mimpi kita, maka energinya akan mengikuti, Anda akan didukung. Pernah nggak tahu namanya Law of Attraction? Ya, belajar. Banyak tuh di YouTube. Law of Attraction. Artinya apa? Hukum tarik-menarik. Ya, yang sama itu akan ketemu dengan yang sama. Contoh misalnya teman-teman ada yang senang fotografi, maka nanti ketika fokus dengan fotografi, teman-teman fotografi yang datang. Jadi kalau mau belajar hukum, teman-teman yang belajar mengenai hukum. Atau misalnya pengen keluar negeri, nanti akan teman-teman yang memang pernah punya pengalaman di luar negeri atau yang memang mendorong Anda untuk pergi ke luar negeri akan datang ke kita. Yang ketiga adalah roh, spirit tadi ya. Nah, kita nggak bisa bergerak, nggak akan hidup kalau kita nggak ada yang menggerakkan kita, yaitu roh kita. Gimana cara memberi makannya? Ya selalu kalau Muslim ya berzikir, atau mungkin yang lain ikuti agama kalian, karena itu energi yang paling kuat. Jadi menurut saya ada 3 hal. 1, Anda perlu percaya kepada diri Anda sendiri karena Anda makhluk yang berharga. Kedua, ikuti hukum-hukum alam, sunatullah. Ya, kalau Anda melawan, itu adalah sebetulnya daya ungkit loh. Dan yang ketiga, Anda selaras dengan ilahi. 3 hal itu aja. Selaras dengan diri sendiri, selaras dengan alam semesta, dan selaras dengan Tuhan. Dan itu kita menjadi manusia yang super. Oke? Terima kasih teman-teman.